Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi khassa bi syafa'ah, amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemarin saya tertegun lama, ditegur oleh teman saya, Kang Muhajir, kenapa diam? Saya mendapatkan WA yang isinya kampus tempat saya ngajar itu diliburkan selama 2 minggu. Bengong. Ternyata eta penyebabnya neng corona. Tidak lama kemudian datang lagi sana sini. Saya hanya tertegun. Saya hanya flashback kepada diri kita. Ini adalah ujian keimanan. Hiji. Nomor kedua, apakah kita menemukan kenikmatan di balik ini semua? Maka kali ini yang akan kita bahas adalah 4 nikmat di balik musibah. Dalam kurung sikap Sayyidina Umar bin Khattab ketika menghadapi musibah bencana seperti corona. Baik. Namun sebelumnya kita akan sasar dulu, apa namanya? Telusuri dulu dari Al-Quran, dari hadis, baru kita masuk. Jadi malapah gedang. Tentang corona, tentang musibah ini banyak orang sudah yang berbicara. Dari tinjauan ini, tinjauan itu, tinjauan mana? Saya hanya menambahkan dari yang banyak. Tolong Ustadz, tolong dibacakan surat Al-Hadid. Nanti di situ ada apa dengan musibah? Tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu,
dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. Sadaqallahul-Adzim. Ini yang pertama yang perlu kita munculkan adalah semua yang terjadi has been already designed. Udah desain sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahil mahfuz. Dan yang nomor kedua, apa yang terjadi itu bagi Allah kecil. Kecil, sangat kecil, sangat mudah. Cincai. Nah, yang perlu kita perhatikan di ayat berikutnya. Kenapa musibah itu datang? Kenapa bencana itu datang? Satu, ketika kita ini yakin bahwasanya semuanya sudah ada di Lauhil Mahfuz, maka yang pertama, supaya kita ini tidak putus asa, tidak panik, tidak apa lagi? Tidak galau dengan apa yang hilang daripada kita. Ya. Likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kita tidak panik, tidak gundah gulana dengan apa yang hilang dikarenakan musibah itu hari ini. Contohnya anak-anak sekolah yang tadinya harus ke sekolah jadi tidak, guru-guru yang harusnya ngajar jadi tidak selama 2 minggu. Bahkan teman-teman kita yang punya travel yang harusnya memberangkatkan jamaahnya tidak. Kalau ini yakin bahwa ini adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah, tidak putus asa. Ini yang pertama. Dan yang nomor kedua, ini yang harus kita sadari. Kenapa musibah itu datang? Kenapa cobaan itu datang? Kenapa corona itu datang? Nomor kedua, wala tafrahu bima atakum, supaya kita jangan bangga dan jangan sombong. Dikirim ta Li Jinping ya, Jinping gitu ya, kan beberapa saat setelah mengatakan Cina adalah negara terkuat dan tidak ada negara yang bisa menggoyang Cina, dikirim sama tentara Allah. Gimana? Innallaha la yastahi ayadriba masalah mamba'udotan. Kirim bakteri kecil masuk di wan, gampang atuh bagi Allah mah. Jadi tanda-tanda kehancuran seseorang itu ketika seseorang itu menyombongkan diri. Gak lama Firaun ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Allah kirim air asin, mati sama air asin, cai laut karena. Namrud ketika di puncak kekuasaannya dia menyombongkan diri, dikirim sama Allah lalat. Presiden Argentina ketika mengatakan bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menghentikan perolehan suaraku, gampang isu kena maut. The Beatles, John Lennon, even the God, bahkan Tuhan pun tidak bisa menghentikan popularitasku. Kirim iya fansnya, tembak jiger, gampang itu. Kapal Titanic yang ditahbis sebagai kapal yang paling kuat, bahkan sangat kuat, kirim es serut es doger ku Allah tengah laut teng atau es doger itu mah, es doger atuh Pak. Nah itu pokoknya tong gak apa so. Nah ini yang nomor kedua itu Pak. Mohon maaf tadi Ustadz Peri ketika udah komat berbisik ke sini, ya, bilang bahwa corona itu seperti setan,
disebut tapi bentuknya nyaris tak terlihat. Hati-hati. Jangan-jangan corona itu ya itu tadi diundang oleh kepongahan kita, kesombongan kita. Itu Pak. Kemarin kita tepuk tangan ketika melihat corona di Wuhan, di Cina. Kirim ke Allah. Cepat aya di Indonesia. Aya digigir orang. Ayo rekumaha. Makanya ketika kita melihat sesuatu tenang, jangan panik. Dan be panik. Udah istighfar. Orang Cina sih mencit ya anu itu, jangan. Diem aja. Kalau itu ada di pinggir kita mau apa? Nah sekarang udah kerasa sekarang. Kemarin ketika pertama kali di Wuhan kan, kita habisnya sih begini, begitu begini. Dah Allah maha iya itu dah. Nah sekarang kan dampaknya kan, saya udah semangat pengen ngajar Senin, libur mahasiswa hore yes gitu kan. Dulu gitu ya, kalau libur saya mah kebayang dah kalau ada murid namanya besok libur, pas di absen besok libur hore kabeh. Nah sekarang hore itu wallahu alam. Nah itu Pak. Terus Pak, ini apa yang saya sampaikan boleh didebat, boleh ditolak Pak, boleh ditolak. Ini mas saya mah pernah baca dan ini tidak mutlak kebenarannya, tapi ini tertarik untuk saya sampaikan karena di ayat yang berikutnya tentang bahil tadinya ayat nomor 13. Boleh jadi bencana musibah dikarenakan kita bahil. Bukan bahil harta saja Pak, bahil perhatian. Allah tegur ke kita lewat corona. Apa buktinya? Ka'bah sekarang disterilin kan. Kalau yang tawaf masih ada di lantai 2, tapi di sekitarnya katanya steril ya, dikurung kan. Ini boleh jadi, ini kan musibah. Ini apa? Karena kita bahil. Bahil kenapa? Bahil perhatian, bahil kasih sayang kepada saudara-saudara kita di Palestina. Bahil kasih sayang, bahil perhatian, bahil empati, bahil simpati kepada saudara-saudara kita di India yang udah dibacokkan, dipaehan. Allah marah sia, amun sia saya ke sini. Sia ngeunah wae sia bulak-balik sia ka Mekah sia. Tah dulur sia di Palestina dipaehan, tah dulur sia di Uighur dipaehan, tah dulur sia di India dipaehan. Sia ngeunah-ngeunah bulak-balik ka Mekah sia. Tong tuap sia ayeuna. Kira-kira seperti itu. Ini boleh didebat Pak. Saya lagi merenung aja. Pan dalam sejarah baru kali ini. Ini boleh jadi kita bahil Pak. Kenapa saudara kita di India? Saya sakit hati Pak ketika saudara-saudara kita di India dengan undang-undang anti muslim itu. Ada teman kita yang notabene faham agama. Itu kan masalah politik. Arisia cik aing teh. Itu kan politik dalam negeri ini tangkur Arisia cik aing teh gitu kan. Tapi Arisia mah saya aja. Ini ekspresi kekecewaan aja. Kenapa dikaitkan dengan politik? Apakah dengan politik itu serta merta umat Islam di India bisa dipodaran? Allah gitu langsung. Loh Sia tabahnya turun kan tuh. Ini boleh ditentang Pak. Ini mah hanya saya lagi mikir aja. Ini kenapa sampai sedahsyat begini? Sampai di areal Ka'bah itu disterilin. Boleh jadi itu Pak. Allah kasih pelajaran ke kita. Kenapa tadi bahil atuh. Kita nama tenang saja. Ya. Nauzubillah. Nah itu. Ini dari Al-Qur'annya. Yang nomor ketiga, ma asaba min musibatin illa biiznillahi. Ini izin Allah. Lantas kalau orang yang beriman, mayyumin billahi yahdi qalbah. Semoga dengan kejadian ini akan turun hidayah untuk kita semuanya, amin. Dan
turun hidayah bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau membuka hatinya, begitu. Ya, Jiping datang ke masjid-masjid. Orang Cina ya kalau kita dilihat ya, wallahu alam, pada ikut sholat, ting harap ka mana, harap ka mana. Begitu, wallahu alam. Nah, ini dari mana? Dari Al-Qur'an. Sekarang bagaimana dari hadisnya? Nah, ini Pak, waktu malam Minggu kemarin saya dengar ada tabligh akbar. Yang ceramah itu Habib Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliau ceramah, saya ngambil kardus kecil, set. Saya tulis, oh saya nggak dibawa sih ya, ini kardusnya kecil. Saya tulis Pak. Beliau mensitir sebuah hadis. Kata Rasulullah, ya Ali, sayati ala ummati zamanun. Hei Ali, akan datang zamanun ala ummati. Apa sayati ala ummati zamanun atau sayati zamanun ala ummati? Tolong koreksi. Sayati zamanun ala ummati. Terima kasih Bah. Sayati zamanun ala ummati. Akan datang suatu zaman kepada umatku. Satu. Apa? Yafiruna min ulamaihim. Umat-umat itu akan lari daripada ulama-ulama yang istiqomah. Umatku nanti di akhir zaman akan mengkrimini apa? Tak gitulah para ulama akan datang kepada umatku, di mana umatku itu akan lari tunggang langgang, tidak mau mengikuti ulama-ulama yang soleh. Satu, dua. Ini. Yang kedua, dengar ini. Sayati zamanun ala ummati. Yang nomor kedua. Wa amaru aswaqahum. Pusat-pusat perbelanjaan akan muncul di Unggal Juru. Terjadi sekarang. Pusat-pusat perbelanjaan, aswaqahum, pasar-pasar didirikan di mana-mana. Terjadi sekarang. Terjadi sekarang. Dan yang nomor ketiga, wa fasaqa subanuhum wa fasaqat nisauhum. Kaum milenialnya, kaum pemuda-pemudinya semakin durhaka. Nah, apa kata Rasulullah? Kalau tika kondisi ini terjadi pada umatku di akhir zaman, liyabataliyahumullahu bi arba'i balayat. Di sebagian riwayat bi salasi balayat. Tapi di sini yang saya dengar dari beliau 4. Langsung saya tulis. Beliau juga punya tulisannya, ditulis lagi. Dari kertas saya pindahkan ke sini karena ilmu saya di luar kepala. Tina kertas. Itu. Kalau umatku nanti lari daripada ulama, pusat-pusat perbelanjaan bermunculan di tiap sudut dan kaum milenialnya semakin durhaka, maka Allah akan turunkan 4 bencana. Yang pertama, nauzubillah. Ini yang paling parah, Pak. Kharaja minad dunya bighairil iman. Mati tidak membawa iman. Auzubillah. Auzubillah. Ini yang terdahsyat. Musibah yang terdahsyat itu ini. Yang nomor kedua, ammatshum amradun gharibah. Akan ditimpakan penyakit aneh, virus aneh, bakteri aneh. Aneh kan sekarang, Pak? Virus itu ada di kelelawar ke manusia. Ayam yang flu, manusia yang mati. Flu burung namanya. Dulu waktu kita zaman dulu, paling bahulanya orangnya menyan di korek. Ya, gitu. Dan yang nomor ketiga, nuzi'at barakatum mir rizqihim. Akan dicabut kebarokahan rezeki. Sok sekarang, Pak. Maka zaman dulu, Pak, ya, pengajian susah nyari, tapi kayaknya barokah. Maaf, bukan memperbandingkan. Emang gitu. Benar tuh, dulu buat ngaji akan susah, Pak. Kehidupan alhamdulillah.
Dan sekarang lihat sekarang tingkat perceraian. Duit banyak, apa banyak, perceraian. Atau sekarang mah gimana, mau barokah apa hidup berumah tangga pada zaman sekarang? Zaman dulu kan orang tua kita apa? Barokah. Ayah kita pergi kerja keluar kota, ibu kita langsung duha. Kalau sekarang mah enggak, langsung nge-WA. Papap di mana, Pap? Di Bandung. Padahal di Parung. Duha sudah tergantikan dengan video call. Atau puguh we atuh barokahna dicabut. Coba baheula. Gedeng-gedengnya orang tua kita ka Allah deui, ka Allah deui. Anak 10. Usaha cuman tani. Atuh kaparaban kabeh Bapak. Apa kaparaban itu? Bah. Kekasih makan. Sekarang anak buah hesi. Gaji gede. Tapi ngeluh aja. Gaji 5 koma. Tiap tanggal 5 udah koma. Hayu we baheula coba Pak. Panen setahun 2 kali. Ih kaparaban beh. Sekarang nusiat barokatum min rizqihim. Tuh, hutang di mana-mana. Lieur Pak lah. Dan yang keempat, kata Rasulullah, apa? Sullitallahu alaihim sultanun fajir. Diberikan pemimpin-pemimpin korup, durjana. Begitu. Makanya kenapa? Sekarang terjadi semua. Persis semua. Makanya ya, baru masuk kepada materi sekarang. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab menghadapi musibah? Ajib ya mah. Ini lagi kenapa? Lagi apa? Oh bahasa Arab lagi muhadarah, nggak apa-apa. Oh baik, balik lagi. Nah ini baru ya, baru al-maqalatu asaniyatu wal isruna an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu an, wallahi ma batalaitu bi baliyatin illa wa kana Allahu alayya fiha arba'u ni'min. Demi Allah, kata Sayyidina Umar, demi Allah, setiap kali aku ditimpa musibah, maka Allah memberiku 4 kenikmatan. Tuh, 4 kenikmatan Pak. Iya, ajib ya. Ajib ya. Ketika musibah datang, langsung dimunculkan mentalnya. Ada 4. Kalau dalam bahasa Inggris, blessing in disguise, kira-kira seperti itu. Yang pertama, awwaluha idza lam takun fi din. Awwaluha idza lam takun aitilkal baliyatu fi din. Fa innal imtihan fid dini a'zamu minal imtihan fil badani wal mal. Yang pertama, jika bencana itu mengenai agamaku, karena bencana yang menimpa agama lebih berat daripada menimpa badan dan harta benda. Artinya apa? Bencana datang, corona, segala macam, gempa, apa muncul? Sepanjang bencana itu tidak mengganggu, menggerogoti akidahku, aku tetap survive, aku tetap tenang, aku tetap tidak panik, aku tetap tidak ngelongso, aku tetap tidak gundah gulana selagi bencana itu, musibah itu tidak merusak agamaku. Itu Pak. Artinya corona datang, yuk kita sikapi dengan bijak. Yuk anjuran pemerintah harus begini. Yuk kita jalani tanpa ada kepanikan. Contoh karpet geus eueuh. Benar tuh? Ini bagian daripada usaha tapi tanpa kepanikan.
Kenapa? Selagi musibah itu, nah sekali lagi, selagi musibah itu tidak menimpa agama kita, kita tetap tenang. Artinya apa? Oh, ya sudah, kita jalan. Jadi apa namanya? Sayyidina Umar itu menghadapi musibah, cobaan itu tenang. Kenapa? Karena musibah itu menurut beliau itu, bencana dan musibah itu hanya menimpa badan dan harta, titik. Dan itu gak masalah. Selesai. Yang bahaya itu, musibah itu yang merusak agama. Betul. Makanya Pak, ini kemarin saya dapat WA dari salah satu DKM ya. Banyak anjuran-anjuran itu ada di nomor 5. Itu dianjurkan kepada jamaah yang pilek dan batuk untuk sementara jangan pergi ke masjid sholat jamaah. Alas ya. Dia minta, Kang Muhajir gimana pendapat Kang Muhajir? Di depan saya ada Ki Hodam. Langsung aja saya rekam. Kang Haji, ini ya pertanyaan. Kang Haji yang jawab langsung. Abi Hodam langsung. Jawabannya taktis. Kalau ada jamaah pilek batuk, yang dilakukan pertama minum obat. itu pergi ke masjid ya, sholat insya Allah begitu ya. Nggak boleh sotek kalau sudah terponis, kan jadi paranoid sekarang Pak. Bahkan wallahu a'lam, ini dunia maya ini, dunia sosial media begitu banyak ya, apa namanya, postingan-postingan. Sekali lagi, wallahu a'lam. Kemarin ada masuk, ada warning di Singapura pakai bahasa Inggris, yaitu untuk sementara waktu masjid ditutup. Allahu Akbar. Mun aya di Indonesia kos kieu, astagfirullahaladzim. Nah itu musibah fiddin. Nah itu, selagi musibah itu tidak menimpa agama, tenang saja. Yang penting kita waspada. Dan tadi Ustaz Surur kunut 3 kali diulang-ulang. Bagaimana Ustaz? Ulangi Ustaz, yang menghindari wabah. Kita ikutin semuanya. 3 kali Ustaz. Ya, kita ikutin. Ya, Ustaz. Maaf Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Amin ya rabbal alamin. Semoga ya kita semuanya, anak, istri, tetangga, handai tolan, karib kerabat, orang beriman, orang Islam semuanya ya terhindar dan diijabah ini doa tadi yang diulang-ulang 3 kali. Amin. Itu. Dan yang nomor kedua, wasani idza lam takun ay al-baliyah a'dhamu minha ay min tilkal baliyah allati asabatni. Yang nomor kedua, sepanjang bencana itu mengenai agamaku, karena bencana yang menimpa agama lebih berat daripada menimpa badan dan harta. Jika bencana itu tidak lebih besar daripada musibah pada zaman dahulu sebelum aku masuk Islam. Artinya apa? Yang nomor kedua, masalah datang, musibah datang, tetap nikmati. Kenapa? Sepanjang musibah itu apa? Tidak lebih besar daripada musibah yang telah menimpa kepadaku. Apa itu? Aku dalam kekufuran, aku dalam kemusyrikan, itu jauh lebih besar daripada bencana gempa bumi. Artinya apa? Nikmati saja. Ada corona, ada ini, yuk kita hadapi dengan bijak, tenang. Ini Pak,
itu. Ketimbang apa? Musibah. Apa musibahnya kata Sayyidina Umar? Musibah dia dulu dalam keadaan kekafiran. Ini sepanjang musibah itu tidak menyebabkan kekafiran, kemurtadan, kemunafikan, kefasikan, tenang. Kenapa? Idza lam takun a'zamu minha. Jika bencana itu tidak lebih besar daripada bencana yang menimpa agama, tenang. Artinya apa? Nikmat aja, udah kita jalani. Pakai masker, hayu. Tapi sekarang Pak ya, aduh saya teh pengen komen teh, sieun dosanya. Enak mah kieu teh. Mau salaman kieu. Ya ikuti saja ya. Ini gimana? Tapi kan yang tadinya berjabat erat berusaha gugur. Kumaha ji nama? Bener tuh. Kieu orang salaman kieu nya. Kemarin udah gini aja. Akhirnya sekarang kan gini enggak jadi gugur. Karena apa? Itu tadi. Karena apa? Musibah ini, musibah serius. Ya Allah, ya Rabbi. Dan saya kemarin hampir pir kemakan kemarin pas salaman. Tapi saya ada alasan sih. Saya keluar dari toilet gitu kan, ada teman masuk mau salaman, enggak, saya cuci tangan dulu. Alasannya apa? Saya di toilet. Tapi saya kepengaruh juga sih kemarin. Tapi saya ini salaman udah gitu ya. Itu yang nomor kedua Pak. Selagi musibah itu tidak lebih besar daripada musibah agama, Sayyidina Umar menikmati. Kita pun insya Allah. Musibah besar itu ketika anak kita nggak sholat subuh, istri nggak pakai jilbab, musibah itu. Jadi kita ini menganggap musibah itu yang dekat kepada kematian, pada takut tuh. Kenapa? Ya itu tadi, al-mautul ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqih. Itu yang nomor ketiga. Yang nomor keempat, wasalis idza lam takun muharraman ridho. Tetap Sayyidina Umar tetap menghadapi musibah itu dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kebersahajaan, dengan penuh ketenangan. Kenapa? Nomor ketiga, selama musibah itu tidak menghalangi turunnya keridhaan Allah kepada kita. Itu. Musibah itu apa Pak? Ketika Allah mengharamkan ridhonya atas hidup kita, baru musibah. Dan ingat, idza lam takun muharram, bencana tidak menghalangi turunnya ridho Allah kepada kita. Saudara kita misalkan yang terkena corona dalam keadaan iman, tetap aja diridhoi. Tapi saudara kita yang sehat tapi melawan Allah, tetap dia tidak, itu tidak bakal mendapatkan ridho. Jadi nomor ketiga itu, sepanjang bencana itu tidak menghalangi turunnya ridho Allah, tenang saja. Ya, tapi tetap bapak-bapak, kita tetap anjuran pemerintah semua karpet harus digulung, ayo kita jalani. Tapi satu, don't be panic, jangan panik. Ya itu ajalah. Kalau ini pakai disinfektan ya pakai, ini pakai aja ini. Tapi jangan sampai paranoid. Jangan sampai ya gitu, salam sama orang tua. Gitu kan. Orang tua udah ada ya, takut ya. Kacau itu ya. Dan yang terakhir, sikap daripada Sayyidina Umar bin Khattab ketika menghadapi musibah, bencana, warabi arju as-sawab alaih, tilkal baliyah. Yang nomor keempat yaitu dengan adanya musibah, dengan adanya wabah, dengan adanya bencana, itu adalah asbab daripada kita ini mendapatkan pahala dari Allah. Pahala apa? Satu, pahala kebergantungan kepada Allah yang totalitas. Dua, pahala apa? Pahala di mana kita ini terus membentengi diri kita dari kesombongan dan kepongahan. Karena musibah yang datang karena kesombongan kita.
Ya. Baik, sebelum saya tutup, pernah saya di sini menyampaikan lebih dari 2 kali tentang doa permintaan kita setelah sholat subuh. Dan yang saya sampaikan dalam bahasa Indonesia. Bagaimana dengan bahasa Arabnya? Silakan bapak-bapak cari sendiri. Cuman saya ngasih guideline-nya, ngasih panduannya cuman 3. Tiap subuh, Pak. Pernah saya sampaikan. Ini untuk yang ketiga kalinya insya Allah. Yang pertama, ya Allah, Ya Allah, beri hamba dan sekeluarga beri hamba kekuatan iman yang kokoh kuat sepanjang hari ini. Nomor kedua, ya Allah, Ya Allah, berilah hamba sekeluarga beri hamba sekeluarga kekuatan keikhlasan kekuatan kesuksesan dalam beribadah dan beramal soleh dalam beribadah dan bersoleh sepanjang hari ini. sepanjang hari ini. Nomor ketiga, Nomor 3, ya Allah, Ya Allah, lindungilah, lindungilah, selamatkanlah selamatkanlah hamba hamba dari dari fitnah, fitnah, penyakit, penyakit, musibah, musibah, malapetaka, malapetaka, dan perbuatan dosa. dan perbuatan dosa. Nah, gitu aja. Wallahu alam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan yang 3 itu terus kita pegang. Sebelum saya tutup, dari doa itu Bapak, kemarin saya hampir diamuk masa, digebugan. Iya, saya pakai motor, stangnya tuh nah gini nih, nah begini. Pakai motor, ini stangnya nih. Ini stangnya apa nih? Nih, stangnya gini. Dan tiba-tiba Bapak, ada ojek online nyalip, penumpangnya ibu-ibu bawa tas. Tasnya itu nyangkut, hampir putus, dan berbalik ke saya tasnya. Si ibu itu mau teriak, "Jam, Pak, bu, nyangkut bu." Semua itu udah siap. Nyangkut, woi, nyangkut. Bukan jambret ya. Nyangkut. Iya. Coba kalau telat sedikit. Udah mau lepas, Bu. Udah ada di saya. Udah tinggal digituin udah selesai. Coba ini fitnah, Pak. Di jalan. Si ibu ngomong, "Jambret." Teruduk. Pada nyerang. Mau gimana? Oh enggak. Mau gimana mau enggak. Barang bukti udah ada di motor saya. Tuh, Pak, kekuatan doa. Ya Allah, lindungi kami dari fitnah. Tuh. Hampir tuh, Pak. Itu mah cepat aja. Bu, nyangkut. Woi, nyangkut, saya bilang. Kok ini, motor lagi macet lagi. Nyangkut. Udah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.